anak-anak semua. Hari ini kita belajar matematika. Kita sudah masuk pada subtema ketiga dan subtema keempat. Adapun materinya sebagai berikut. Lihat pada layar kalian. Kita masuk pada materi yang pertama, perbandingan panjang benda. Nah, untuk membandingkan panjang benda, kita menggunakan kata pembanding. Kata pembandingnya antara lain yaitu lebih panjang, lebih pendek, atau lebih rendah, lebih tinggi. Nah, perhatikan contoh berikut ini menggunakan alat ukur, penggaris, dan meteran. Pada gambar A, panjang bambu menggunakan meteran adalah 2 meter atau sama dengan 200 cm. Pada gambar B, panjang pita menggunakan meteran adalah 1 meter sama dengan 100 cm. Dan pada gambar C, panjang tali rafia menggunakan penggaris adalah 180 cm. Nah, panjang ketiga benda tersebut jika dinyatakan dalam satuan sentimeter adalah sebagai berikut. Panjang bambu 200 cm, panjang pita 100 cm, panjang tali rafia 180 cm. Jadi, perbandingannya adalah tali rafia lebih panjang dari pita dan tali rafia lebih pendek dari bambu. Jadi, urutan benda dari yang terpanjang adalah bambu, tali rafia, dan pita. Nah, anak-anak bisa mengerti tentang perbandingan? Bisa ya? Jadi, perbandingan itu menggunakan kata pembandingnya yaitu lebih panjang atau lebih pendek, atau lebih rendah, atau lebih tinggi. Iya, kita masuk pada materi yang kedua yaitu jenis-jenis alat ukur panjang. Nah, setiap alat ukur panjang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada alat ukur panjang yang pertama yaitu penggaris, meteran, atau meteran roll kecil dan besar. Nah, anak-anak bisa lihat juga fungsi dari masing-masing alat ukur tersebut. Untuk penggaris, fungsinya yaitu mengukur panjang garis atau benda-benda pada bidang datar, misalnya buku tulis atau majalah dan lain-lain. Sedangkan pada meteran bahan, fungsinya yaitu mengukur panjang bahan dan panjang tubuh seseorang untuk keperluan pembuatan pakaian. Misalnya mengukur lingkar kepala, lingkar lengan, atau lingkar dari pinggang ya. Ini berdasarkan tubuh seseorang. Sedangkan untuk meteran roll kecil atau besar, fungsinya yaitu mengukur panjang benda, misalnya kayu, pipa, atau bisa juga mengukur lokasi, misalnya seperti denah rumah atau ruang tamu.
Ya, bisa memahami tentang jenis-jenis alat ukur panjang serta fungsinya. Bisa ya anak-anak ya? Nah, contohnya yaitu untuk mengukur panjang dari sebuah botol, kita menggunakan alat ukur apa anak-anak? Iya, kita bisa menggunakan alat ukur berupa penggaris. Bisa juga menggunakan meteran bahan untuk mengukur lingkaran dari penutup botol tersebut. Bisa ya anak-anak ya? Nah, setelah kalian mengenal jenis-jenis alat ukur panjang, kalian juga bisa mengurutkannya. Misalnya kayak yang tadi, yang pertama ya, kita bisa mengukur suatu benda dari yang terkecil hingga terbesar. Misalnya pada benda yang tadi yaitu yang pertama mengukur sebuah bambu dengan ukurannya yaitu 200 cm. Kita juga bisa mengukur pita dengan menggunakan alat ukur meterannya yaitu nilainya 100 cm. Dan untuk mengukur tali rafia menggunakan penggaris kita menemukan nilainya yaitu 180 cm. Nah, cara untuk mengurutkannya panjang dari benda tersebut berdasarkan hasil pengukuran kalian masing-masing, yaitu kita bisa mengurutkannya mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Ya, kayak yang terbesarnya misalnya mulai dari bambu, terus tali rafia, dan yang terakhir adalah pita. Itu cara mengurutkannya berdasarkan hasil pengukuran yang kalian temukan ya anak-anak ya. Bisa memahami? Bisa ya. Nah, untuk materi yang berikutnya yaitu menyelesaikan soal cerita. Nah, untuk menyelesaikan masalah panjang benda, satuan panjangnya harus disamakan terlebih dahulu. Ayo ingat kembali satuan panjang 1 meter sama dengan 100 cm. Anak-anak bisa ingat kembali? Bisa ya? Nah, di sini Ibu Mina sudah menyiapkan beberapa soal latihan ya, yang akan kita bahas sama-sama. Kita mulai dengan soal yang pertama. Ratna merangkai beberapa sedotan hingga mencapai panjang 2 meter. Ria juga merangkai beberapa sedotan hingga mencapai panjang 150 cm. Pertanyaannya, jika sedotan Ratna dan Ria disambungkan, berapa sentimeter total panjangnya? Cara penyelesaiannya, anak-anak ingat kembali tentang tangga-tangga ukuran. Bisa diingat ya? Iya, cara kerjanya diketahui panjang sedotan Ratna adalah 2 meter. Sedangkan panjang sedotan Ria adalah 150 cm. Jika ditanya total keseluruhan dari sedotan Ria dan Ratna jika disambungkan berapa sentimeter? Berarti di sini adalah dijumlahkan. Ya anak-anak ya. Penyelesaiannya adalah terlebih dahulu kita rubah satuannya sehingga menjadi sama ya, yaitu satuannya sentimeter. Jika 1 meter sama dengan 100 cm, maka di sini 2 meter sama dengan 200 cm. Kenapa? Karena 2 meter dibawa ke cm
Itu berarti 2 dikalikan dengan 100, hasilnya adalah 200 cm. Jadi 200 cm sedotan Ratna ditambah dengan 150 cm sedotan Ria, maka dijumlahkan hasilnya adalah 350 cm. Jadi total keseluruhan sedotan Ratna dan Ria adalah 350 cm. Bisa memahami? Bisa ya? Nah, soal keduanya yaitu Rafa memiliki tali rafia sepanjang 1 meter lebih 50 cm. Tali tersebut ia gunting dan digunakan untuk mengikat kardus sepanjang 80 cm. Berapa sentimeter sisa tali rafia komang? Jika diketahui panjang tali rafia adalah 1 meter lebih 50 cm. Berarti di sini adalah 150 cm ya anak-anak ya. Terus ia gunting dan panjang dari kardus adalah 80 cm. Pertanyaannya, berapa sentimeter sisa tali dari rafia ya? Berarti di sini adalah sisa, berarti dikurangi ya. Ya anak-anak ya. Penyelesaiannya yaitu 150 cm dikurang dengan 80 cm, hasilnya adalah 70 cm. Berarti sisa tali rafia komang adalah 70 cm. Bisa memahami anak-anak? Bisa ya? Nah, untuk soal yang ketiga atau yang terakhir yaitu adalah panjang badan komodo adalah 146 cm. Panjang ekor komodo adalah 152 cm. Berapa sentimeter panjang badan dan ekor komodo tersebut? Nah, untuk pertanyaannya di sini berarti kita gabungkan panjang dari badan komodo dan ditambah dengan panjang dari ekor komodo. Berarti hasilnya dijumlahkan ya anak-anak ya, ditambah ya. Berarti 146 cm ditambah dengan 152 cm sama dengan titik-titik cm. Hasilnya adalah berapa anak-anak? Iya, hasilnya adalah 298 cm. Bisa memahami anak-anak? Bisa ya? Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari